Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengawali hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberi anugerah untuk menikmati udara pagi yang cerah. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Dalam anugerah kami boleh melewati malam dan Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan untuk boleh bangun dari tempat tidur dan memulai hari yang baru. Kami mengawali bersama dengan Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Bapa, berkatilah perenungan ini agar terus membawa diri kami untuk hidup lebih baik dan selalu dekat kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca dalam Roma pasal 2 ayat 1 hingga ayat 16. Namun saya mengajak kita membaca ayat yang pertama saja. Roma 2 ayat yang pertama, hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ayat ini dilatar belakangi oleh perikop sebelumnya, di mana bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan merasa diri layak untuk diselamatkan. Sementara bangsa di luar Israel mereka anggap kafir, najis, dan tidak layak untuk diselamatkan. Sementara mereka sendiri merasakan sebagai umat pilihan Tuhan mereka istimewa di hadapan Allah. Nah, dalam perikop ini Paulus mengingatkan supaya mereka jangan menghakimi bangsa-bangsa lain yang mereka anggap kafir dan najis, sebab mereka sendiri pun akan dihakimi. Sekalipun mereka umat pilihan Tuhan, sekalipun mereka bangsa keturunan Yahudi, namun mereka pun tidak bebas dari penghakiman. Sebab ketika orang Yahudi melihat bangsa kafir itu berbuat jahat, berbuat dosa, dan merasa mereka lebih superior daripada non-Yahudi itu, Paulus mengingatkan, kamu sendiri pun melakukan hal yang sama. Kamu tidak akan bebas dan luput dari penghakiman. Saudara yang terkasih, ayat ini mengingatkan kita bahwa di dalam keseharian kita pun tidak luput bagaimana kita hidup yang seringkali melihat kesalahan orang lain dan tanpa sadar kita menghakimi. Kita seringkali merasa diri kita lebih baik, lebih suci, lebih rohani, lebih hebat, lebih superior daripada yang lain. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika kita melihat orang lain, maka sesungguhnya hal yang sama itu ada di dalam diri kita. Ketika orang lain berbuat kejahatan, berbuat dosa, maka kita sebagai orang yang juga hidup di dalam natur dosa, hal yang sama pun pernah kita lakukan dan bahkan mungkin masih kita lakukan. Dan mungkin orang lain tidak tahu ketika kita melakukannya. Nah, ayat ini mengingatkan kita, mari kita hidup dengan penuh syukur, melihat bahwa kita diselamatkan adalah hanya karena anugerah Tuhan. Orang lain ketika jatuh di dalam dosa, orang lain ketika berbuat kejahatan, maka tidak sepatutnya kita menghakimi mereka. Karena hal yang sama pun kita sudah lakukan sebelum kita percaya Kristus, atau setelah kita percaya Kristus pun kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Jikalau kita sempurna, maka Kristus tidak perlu mati untuk menebus dosa kita. Tapi karena kita orang yang hidup di dalam dosa dan yang layak dihakimi, tetapi Kristus menggantikan kita. Karena kasih Kristus, Ia mengambil alih hukuman dosa kita, mengambil alih penghakiman yang seharusnya kita alami, dan membawa kita di dalam perdamaian dengan Allah. Sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah keselamatan, sepatutnya kita tidak melihat dan menghakimi orang-orang yang masih jatuh di dalam dosa, yang masih berbuat jahat dan menganggap diri lebih baik
dan superior. Karena sesungguhnya kita pun masih jatuh bangun di dalam dosa. Namun hanya karena kasih karunia Allah kita boleh ada hingga hari ini dan hidup di dalam kemurahan Tuhan. Mari kita hidup hari ini semakin lebih baik dan tidak memandang sebelah mata kepada mereka yang masih hidup di dalam dosa dan tidak menganggap diri lebih baik dari mereka, lebih superior dari mereka, lebih suci dari mereka. Tapi mari bersama dengan Tuhan kita terus berproses untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan seandainya pun kita mengalami transformasi, itu bukan karena usaha kita semata, tapi Tuhanlah yang memampukan kita. Tuhanlah yang berkarya melakukan hal-hal yang baik itu di dalam diri kita. Karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mari kita memandang sesama kita sebagai seseorang yang sama dengan kita, rekan seperjalanan yang terus bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Dan mari untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita boleh menceritakan kasih Kristus kepada mereka. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ajarkan kepada kami untuk melihat orang lain dengan cara pandang Tuhan. Berikan kami kepekaan agar tidak melihat diri kami sebagai satu pribadi yang lebih baik, yang suci, yang rohani, yang benar, yang superior daripada yang lain. Tapi berikan kami kepekaan untuk melihat bahwa sesungguhnya kami tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, di mana kami pun masih bisa jatuh bangun di dalam dosa. Tolong kami untuk memandang sesama kami seperti cara pandang Tuhan. Dan jikalau ada teman-teman kami atau orang lain yang lemah imannya, yang jatuh di dalam dosa, kiranya kehadiran kami boleh menolong mereka dan berjalan bersama untuk bertumbuh. Bapa, tolong kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada dan bukan menjadi orang yang menghakimi. Terima kasih Tuhan. Bantu kami semakin hari untuk berubah semakin lebih baik menjadi pribadi yang memperkenan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Tuhan memberkati saudara.